9 watak orang yang beragama Islam. Kira-kira Anda nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu bab khusus tentang derajat, makom, kedudukan, tingkatan orang-orang Islam. Ini khusus kajian orang Islam loh ya. Jadi saudara-saudara kami yang non-muslim, tolong jangan ikut berkomentar, jangan menanggapi. Karena ini khusus kajian orang-orang Islam. Al-muslimuna tis'u tabaqatin. Al-muslimuna bermula orang-orang Islam. Tis'u tabaqatin yaitu 9 tabaqat, 9 derajat, 9 tingkatan. Al-ula, tabaqah yang pertama, tingkatan yang pertama. Wa minal muslimina may yaj'alul islama ruhal hayati. Dan yaitu dari sebagian orang-orang Islam, man bermula orang, yaj'alu yang menjadikan oleh dia man al-islam pada Islam, ruhal hayati pada ruh kehidupan. Ini tingkatan yang paling tinggi, ini tingkatan pertama, yaitu orang-orang yang menjadikan Islam ini sebagai ruh kehidupan, sebagai nafas kehidupan. Wa yahtaju ilaihi kulla sa'atin. Dia butuh kepada nafas, kepada udara, oksigen itu kulla sa'atin pada setiap saat. Fa yata'allamu al-Qur'ana al-karima wa sunnata an-nabawiyyata kulla sa'atin liya'mala bihima. Kemudian dia mempelajari Al-Quran Al-Karim dan juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kulla sa'atin pada setiap saat. Liya'mala bima agar dia bisa mengamalkan keduanya. Ini tingkatan paling tinggi. Menjadikan Islam sebagai ruh kehidupan, sebagai nafas, udara, oksigen. Setiap saat, setiap detik dia butuh menghirup nafas sehingga dia senantiasa mempelajari Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW setiap saat, setiap detik, dimanapun dan kapanpun. Kemudian tingkatan yang kedua, wathaniyatu, tingkatan yang kedua. Wa minal muslimina may yaj'alu al-islama ma al-hayati. Dan dari sebagian orang-orang Islam itu ada orang yang menjadikan Islam ma al-hayati pada air kehidupan. Wa yahtaju ilaihi kulla yawmin wa lailatin lisyurbi wal ghusli. Dia membutuhkan kepada air kehidupan itu setiap hari dan malam untuk minum dan untuk mandi. Jadi tingkatan kedua ini tidak menjadikan Islam seperti nafas kehidupan, tetapi hanya sebagai air. Setiap hari kan orang juga butuh air untuk minum dan untuk mandi. Kalau mandi ya minimal 2 kali sehari. Kalau untuk minum setiap saat. Ini masih bagus. Dia masih mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi setiap hari. Tetapi tingkatannya beda dengan tingkatan yang pertama. Mungkin dia mengkaji Al-Quran dan hadis setiap hari 3 kali, mungkin seperti itu. Watsalitsatu, kemudian tingkatan orang Islam yang ketiga. Wa minal muslimina may yaj'alu al-islama qutal hayati. Dan dari sebagian orang-orang Islam itu ada yang menjadikan agama Islam qutal hayati, sebagai makanan pokok kehidupan. Makanan pokok kehidupan. Wa yahtaju ilaihi kulla yawmin wa lailatin 3 marratin. Dia membutuhkan makanan pokok itu setiap hari dan malam, ya minimal 3 kali. Ada orang yang menjadikan Islam sebagai makanan pokok, ya minimal dia pagi, siang, malam mengkaji Al-Quran dan hadis, ya minimal 3 kali lah. Kemudian tingkatan yang keempat, warrabi'atu wa minal muslimina may yaj'alul islama dawa al-hayati. Tingkatan yang keempat ini ada sebagian orang Islam yang menjadikan agama Islam sebagai dawa al-hayat, sebagai obat kehidupan, obat. Wa yahtaju ilaihi indal maradi. Dia membutuhkan kepada obat itu tatkala sakit. Jadi butuh Islam itu kalau pas sakit saja. Pas usahanya bangkrut, pas dalam keadaan butuh kerjaan, butuh ini, butuh itu, diuji oleh Allah, pas sakit lah dia butuh Islam. Tetapi wa yastaghni anhu inda sihhati. Dia tidak butuh Islam tatkala dalam keadaan sehat.
Artinya, tatkala dalam keadaan usahanya sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, malah lupa terhadap agama Islam. Ini adalah tingkatan yang keempat. Wal khamisatu, dan bermula tingkatan yang kelima. Wa minal muslimina may yaj'alul islama libasal hayati. Ada sebagian orang-orang Islam yang menjadikan agama Islam libasal hayati, pada pakaian kehidupan, sebagai pakaian kehidupan. Wa huwa yahtaju ilaihi li sadril aurati. Dia butuh kepada pakaian itu untuk menutupi aurat. Walakinnahu la yadkhulu fi qalbihi. Akan tetapi baju itu tidak masuk di dalam hatinya. Mana ada baju masuk dalam hati? Baju itu hanya menutupi luar, tubuh luar saja. Ya mungkin ini seperti orang-orang Islam KTP begitu. Jadi dia menjadikan Islam sebagai penutup kehidupannya. Tetapi dia tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Wasati satu, dan bermula tingkatan yang keenam. Wa minal muslimina may yaj'alul islama asal hayati. Dan dari sebagian orang Islam itu ada yang menjadikan Islam asal hayati, tongkat kehidupan. Wa huwa yahtaju ilaihi li irsyadit tariqi walakinnahu a'ma anhu. Dia butuh kepada tongkat itu untuk penuntun jalan, penunjuk jalan. Akan tetapi dia buta dari agama Islam. Jadi dia menjadikan Islam nih sebagai tongkat kehidupan. Namanya tongkat itu biasanya dibutuhkan oleh orang buta. Dia nggak ngerti agama Islam, tetapi tongkatnya dia pakai untuk penuntun jalan. Kemudian wasabi'atu, tingkatan yang ketujuh. Wa minal muslimina may yaj'alul islama syi'arul hayati. Dan ada sebagian orang-orang Islam yang menjadikan agama Islam syi'arul hayati, pada lambang kehidupan, lambang, logo kehidupan. Yahmiluhu fi ayyi makanin. Dia membawa lambang itu, logo itu, fi ayyi makanin, di mana saja. Walakinnahu la ya'lamu ma fi syai'an. Akan tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya lambang itu, sesuatu pun. Jadi nih dia selalu membawa lambang Islam, syiarul Islam, membawa kemanapun, tetapi sayang dia tidak tahu apa yang dia bawa itu, isi kandungannya terutama. Kemudian wathaminatu, tingkatan yang kedelapan. Wa minal muslimina may yaj'alul islama ikhtiyaran ijbaran. Dan ada sebagian orang-orang Islam yang menjadikan Islam itu sebagai pilihan yang terpaksa. Wah, pilihan terpaksa ini gimana ini? Li'annahu yuladu minal abawaini al-muslimaini. Karena dia dilahirkan dari rahim pasangan ayah dan ibu yang keduanya Islam. Fala yahtaju ilaihi albattah, maka dia tidak butuh kepadanya sama sekali. Wa huwa ya'ba an ta'allumihi la siyama anit tafaqquhi fihi. Dia enggan, ogah-ogahan untuk mempelajari agama Islam. Untuk belajar Quran hadis itu enggan, enggak mau, ogah pokoknya. La siyama anit tafaqquh fihi, terutama dia kalau disuruh belajar mendalam tentang agama Islam, enggak. Karena dia merasa terpaksa sebagai orang Islam. Kebetulan ayah ibunya adalah beragama Islam, sehingga dia lahir dalam keadaan Islam. Tatkala itulah dia merasa terpaksa menjadi orang Islam. Watasi'atu, dan tingkatan yang ke-9. Wa minal muslimina may yaj'alul islama sil'atan tijariyatan. Ada sebagian orang Islam yang menjadikan Islam itu sebagai barang dagangan, yabi'uha liusbi'a syahwatahu walau bithamanin qalilin. Dia menjual Islam untuk memenuhi syahwatnya walau dengan harga yang sedikit. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.